Terima kasih sudah setia bersama channel ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Bab 266. Jack, sejujurnya, 100 juta dolar itu sangat menggiurkan. Lagi pula, kamu akan mempunyai cukup uang untuk ulang tahun kakek jika kita mengambilnya. Tapi kalau dipikir-pikir, kita tidak bisa mengambil uang itu, kata Selena dengan pelan. Mereka sudah kembali ke rumah, dan setelah mandi, Selena berbaring miring di tempat tidurnya, sambil menatap Jack yang terbaring di lantai sambil tersenyum dan berkata, "Aku sadar, kita berdua mungkin ditakdirkan untuk satu sama lain. Terkadang, kita sepertinya memiliki pikiran yang sama. Jika aku menyelamatkan bocah itu, untuk uangnya, aku tidak akan mengambilnya." Jack tersenyum, dan menatap Selena yang mengenakan pakaian tidur seksi. Kemudian, dia berkata, "Sayang, Kylie sepertinya tertidur lelap. Bolehkah aku menciummu?" Selena langsung memutar bola matanya ke arah Jack dalam mimpimu. "Tapi, aku punya pertanyaan untukmu. Apa yang akan kamu lakukan dengan uang 3,8 juta dolar yang dicuri? Jangan lupa, ibu menetapkan batas waktu untukmu." Dengan rasa khawatir, dia berbicara lagi, "Juga, kamu telah setuju untuk memberi ibu hadiah pertunangan senilai 10 juta dolar. Kamulah yang mengizinkannya mengambil keuntungan darimu, dan sekarang dia meminta 20 juta dolar. Selain itu, kamu harus memberi kompensasi kepada Ivan, dengan 10 juta dolar, dan hadiah kepada kakek, senilai 10 juta dolar. Kamu harus menyiapkan total 40 juta dolar, pada hari ulang tahun kakek. Bagaimana kamu akan menemukan uang sebanyak itu?" "Jangan khawatir, aku punya caraku sendiri," Jack berkata dengan santai. Setelah selesai berbicara, dan setelah dia berpikir beberapa saat, ia melanjutkan, "Ngomong-ngomong, bukankah menurutmu Sena mencurigakan? Bagaimana jika kita mengadakan pertunjukan dengan ibumu? Bagaimana menurutmu, ibuku? Apakah dia akan mau bekerja sama dengan kita? Bagaimana jika dia tidak mau bekerja sama dengan kita?" Selena merasa kaget, dia bertanya-tanya, apa yang sedang direncanakan Jack sekarang? "Jangan khawatir. Jika dia tidak ingin mengadakan pertunjukan dengan kita, aku akan mengatakan kepadanya, kita tidak akan pernah mendapatkan uangnya kembali. Jika dia bekerja sama dengan kita, kita akan mendapatkan uangnya kembali dengan sangat cepat. Bagaimana menurutmu?" Bagaimanapun, mengetahui kepribadiannya, aku pikir dia akan setuju untuk bekerja sama dengan kita. Jack tertawa ketika dia memberitahu kepada Selena tentang detailnya. Keesokan paginya, Jack dan Selena pergi bekerja ke tempat masing-masing. Segera, Selena sudah tiba di kantor. Pekerjaan baru saja dimulai, dan setelah itu, Sonia mengetuk pintu dan masuk. Dia memegang 2 resume di tangannya. Dia berjalan ke arah Selena, dan menyerahkan kedua resume itu kepadanya. "Manajer Taylor, keduanya adalah pelamar terpilih, yang sudah aku tes, dari sekelompok orang luar biasa melalui wawancara. Kamu bisa membuat keputusan akhir, di antara keduanya. Salah satunya seorang pria, sementara yang lainnya adalah wanita." Setelah selesai berbicara, dia melihat bagaimana Selena diam, dia melihat lagi resume dan berkata, "Keduanya luar biasa, tetapi, aku sarankan kamu memilih kandidat pria. Bagaimanapun, pria akan jauh lebih membantu, jika kita membutuhkan seseorang untuk membantu kita minum, selama pertemuan bisnis, di mana akan ada alkohol di sana. Apalagi, dia baru saja kembali dari luar negeri, namanya Trevor Turner, dan dia sangat baik dalam semua aspek." Selena menganggukkan kepalanya, dia baru saja kembali dari luar negeri. "Tidak buruk, apakah dia ada di sini sekarang?" Sonia mengangguk penuh semangat ketika mendengar apa yang dikatakan Selena. "Dia ada di sini, dia di sini. Dia ada di luar pintu, haruskah aku memintanya masuk? Bagaimana dengan yang lain? Meskipun dia kurang dalam banyak aspek, dibandingkan dengan pria berdasarkan resumenya, aku ingin bertemu dengannya secara langsung, sebelum aku membuat keputusan." Selena tersenyum kepada Sonia dan berkata. Ekspresi Sonia berubah drastis setelah mendengar Selena mengatakan itu. Untungnya, dia sudah menyiapkan rencana cadangan. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Manajer, aku tidak yakin apa yang terjadi pada wanita itu. Aku menyuruhnya datang untuk wawancara, pada jam 9 pagi ini, tetapi, dia tidak muncul sampai sekarang. Aku sudah meneleponnya, dan dia berkata bahwa dia jatuh sakit, jadi, dia tidak bisa datang." Selena mencibir dalam hatinya. Dia mungkin akan percaya, jika dia tidak pergi ke pesta tadi malam. "Benarkah? Aku akan meneleponnya kalau begitu." Selena meraih ponselnya. "Hah?" Sonia sangat terkejut.
Nomor telepon itu adalah nomor palsu yang dia buat sendiri. Dia tidak yakin apakah panggilan Selena akan berhasil. Apalagi, resumenya juga palsu, orang yang dimaksud itu tidak ada. Dia tidak menyangka Selena akan tertarik dengan resume orang itu. Bab 267. Ada apa? Teleponnya tidak bisa dihubungi. Wajah Selena menjadi gelap saat dia menanyai Sonia. Hati Sonia tersentak saat dia tersenyum canggung. Tidak, kamu bisa menghubunginya melalui telepon. Selena pura-pura mengeluarkan ponselnya dan memutar sebuah nomor. Sebenarnya, dia sedang menelpon Rosa. Halo, apakah kamu sudah di sini? Kamu ada wawancara hari ini, ingat. Sonia merasa malu. Dia tidak menyangka panggilan Selena benar-benar sampai ke nomor palsu yang dia buat. Namun, itu tidak akan menjadi masalah, meskipun jika nomor itu bisa dihubungi. Orang yang berada di ujung telepon mungkin berasumsi bahwa itu adalah telepon penipuan. Kamu tepat di pintu perusahaan. Baiklah, kamu bisa langsung masuk. Selena menutup telepon setelah mengatakan kalimat itu. Dia ada di depan pintu perusahaan dan akan masuk sekarang. Kenapa kamu bilang dia sedang sakit dan tidak bisa menghadiri wawancara? Itu tidak mungkin. Sonia cukup terkejut, tetapi dengan cepat tersadar kembali. Itu mungkin hanya kebetulan, dan pemilik nomor tersebut mungkin juga sedang mencari pekerjaan, dan seharusnya menghadiri wawancara hari ini. Oleh karena itu, dia sangat yakin, itu pasti kebetulan. Kenapa itu tidak mungkin? Selena merasa lucu, melihat wajah terkejut Sonia. Tidak ada. Aku pikir itu mungkin, karena ada gadis bernama Avril, yang sedang melamar pekerjaan. Sonia tertawa canggung, sebelum berbicara kepada Selena lagi, manajer, orang seperti dia, tidak bisa diandalkan. Kamu tidak bisa mempekerjakannya. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Selena tersenyum. Itu bagus. Sonia menganggukkan kepalanya, tetapi mencibir dalam hatinya. Dia diam-diam berpikir, tidak peduli berapa lama Selena menunggu, Avril tidak akan pernah muncul, karena dia tidak ada. Aku akan mewawancarai pria itu, yang baru saja kembali dari luar negeri terlebih dahulu. Selena duduk di kursinya sambil bersandar, tampak begitu santai. Baiklah. Sonia merasa girang, saat mendengarkan apa yang dikatakan Selena. Dia segera keluar dari ruangan Selena. Tidak lama kemudian, pintu kantor terbuka, dan Trevor memasuki ruangan. Dia menutup pintu, dan tersenyum ketika dia berkata, "Halo manajer." Trevor mengulurkan tangannya untuk menyapa manajer di depannya saat dia berbicara. Namun, dia membeku di tempat sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya. Setelah beberapa saat, dia menyuarakan keterkejutannya, "Selena, kenapa kamu ada di sini? Apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu seorang anggota staf di sini? Di mana manajernya?" Selena mengangkat bahu. "Ini kantor manajer, dan aku duduk di sini. Menurutmu, apa yang aku lakukan di sini? Kamu manajernya? Tidak mungkin." Trevor tidak percaya. "Kamu mendapatkan gaji $1 juta per bulan, dan apakah yang mereka sebut manajer cantik adalah kamu? Apakah kamu terkejut?" Selena tertawa. Seseorang membual tentang dirinya kemarin, bertekad bahwa dia pasti akan mendapatkan pekerjaan ini. Apakah kamu masih berpikir, kamu bisa mendapatkan pekerjaan itu sekarang? Bab 268. Ekspresi Trevor menjadi jelek, seperti yang sedang membaca novel ini. Dia sangat ingin menggali lubang, dan menenggelamkan seluruh wajahnya. Dia membual di depan semua orang tadi malam, dan memberitahu semua orang, termasuk detail taktiknya, untuk mendapatkan pekerjaan ini. Yang paling penting adalah, dia memberitahu semua orang bahwa, manajer cantik itu mendapatkan pekerjaan, melalui cara yang tidak jujur di depan Selena. Dia mengatakan bahwa, manajer itu pasti terlibat dalam suatu hubungan rahasia, dengan tuan muda keluarga Drake. Begitulah cara dia mendapatkan pekerjaan, dan digaji dengan cukup besar. Dia tidak pernah berharap, Selena, akan menjadi seseorang yang sedang dia bicarakan. Namun, Trevor adalah seseorang yang berkulit tebal. Dia tertawa dan berkata, "Selena, aku dalam keadaan mabuk, saat berbicara kemarin. Aku harap kamu tidak keberatan, dengan apa yang terjadi. Kita adalah teman lama, dan aku cukup yakin, aku akan menjadi kandidat terbaik untuk membantu pekerjaanmu." Tepat pada saat itu, ketukan terdengar di depan pintu. "Silahkan masuk." Selena segera menyahuti. Segera setelah itu, Sonia masuk. "Manajer, ada orang bernama Rosa di luar, dan dia bersikeras bahwa kamu memanggilnya ke sini untuk wawancara." "Itu tidak mungkin, kan?"
Nama yang diwawancarai seharusnya Avril, kan? Apakah dia di tempat yang salah? Biarkan dia masuk. Selena tersenyum, setelah dia berkata. Segera setelah itu, Sonia keluar dengan wajah bingung, dan membawa Rosa masuk ke dalam ruangan. Manajer, apa yang terjadi sekarang? Melihat Trevor yang diam, sambil memasang wajah muram, dia bisa merasakan ada sesuatu yang salah. Dia tidak tahu apa itu, tetapi dia tetap bertanya dengan lembut. Sebaiknya, kamu tutup pintunya dulu. Lebih baik jika rekan-rekan yang lain tidak mendengarkan kita. Ayo kita selamatkan mukamu. Ucap Selena dingin. Sonia sudah merasa ada yang tidak beres, tapi tetap saja, dia berjalan mendekat dan menutup pintu. Rosa, apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu di sini untuk wawancara? Ekspresi Trevor menjadi lebih suram. Posisi asisten manajer hanya terbuka untuk satu orang. Jika Rosa ada di sini untuk wawancara, apakah itu berarti pekerjaannya akan diberikan kepada Rosa? Rosa tersenyum canggung, kemudian berkata, Trevor, tidakkah kamu ingat, Selena memberiku kartu namanya kemarin? Dia mengatakan, aku adalah orang yang cakap, dan memintaku untuk meneleponnya, jika aku ingin berganti pekerjaan. Aku tidak memperhatikannya kemarin. Baru ketika aku kembali ke rumah, aku menyadari, Selena adalah manajer pengadaan di perusahaan ini. Jadi, aku di sini untuk wawancara sekarang. Kalian saling mengenal. Bibir Sonia berkedut keras. Situasi saat ini lebih buruk dari yang dia bayangkan. Dia tidak percaya, Selena adalah orang yang memanggil wanita itu untuk wawancara. Apakah itu berarti peluang pacarnya, Trevor, untuk mendapatkan pekerjaan itu akan musnah? Tidak hanya kami saling mengenal, kami bertiga adalah teman sekelas di universitas. Selena tersenyum dingin dan berkata, aku baru tahu, kamu adalah pacar Trevor kemarin. Trevor sangat memujimu, dia memberitahuku seberapa mampu dirimu. Trevor juga memberitahuku, bagaimana kamu menikam di belakangku, dengan memberitahu semua orang, aku berselingkuh dengan tuan muda dari keluarga Drake. Aku mendapatkan pekerjaan dengan terbuka, dan tidak ada yang ditutupi. Aku tidak bermain trik apapun, tetapi, siapa yang mengira kamu akan berbicara seperti itu di belakangku? Sonia sangat muram saat mendengar kata-kata Selena. Dia sangat menyesal telah mengatakan hal-hal seperti itu tentang Selena. Hal-hal tidak akan berubah seperti ini jika dia menghadiri makan malam kemarin. Dia tidak mengikuti Trevor ke acara reuni makan malam karena sahabatnya mengajaknya pergi berbelanja. Dia tidak menyangka Trevor dan Selena adalah teman satu universitas. Apalagi, Trevor si brengsek itu menumpahkan segalanya kepada Selena. Selena pasti sangat membencinya sekarang. Ngomong-ngomong, Trevor, aku ingat kamu mengatakan, resume Avril dibuat-buat, kan? Juga, kamu menyebutkan, yang membuat resume itu adalah pacarmu, supervisor kami di sini, bukan? Melihat Trevor terdiam, Selena menanyainya. Bab 269. Trevor menggertakkan giginya, dan mengangkat kepalanya, Selena, jangan terlalu bersemangat. Aku hanya sial kali ini, karena jatuh di tanganmu. Itu hanya posisi asisten, aku menolak untuk menyerah. Aku tidak percaya, jika aku tidak dapat menemukan pekerjaan yang lebih baik, dengan kemampuan yang aku miliki. Hah, kemampuan yang kamu miliki. Sungguh mengecewakan, kamu hanya tahu bagaimana menghabiskan waktumu untuk bermain game, ketika kamu tinggal di luar negeri. Kemudian, kamu kembali dan membual kepada semua orang, memberitahu semua orang, kamu baru kembali dari luar negeri. Itukah yang kamu sebut, kemampuanmu? Sekali lagi, Selena tertawa. Trevor, aku tidak bermaksud menyalahkanmu. Tetapi, kamu benar-benar berlebihan tadi malam. Jika aku Selena, aku tidak akan berani mempekerjakanmu. Rosa menghela nafas, orang seperti dia, yang suka bermain trik kotor, akan bisa menusuk dari belakang kapan saja. Siapa kamu untuk menanyaiku? Trevor malah tersenyum dingin. Matanya tampak jahat, ketika dia berkata dengan dingin, aku seorang pria, yang akan bertanggung jawab atas apa yang aku lakukan. Kamu tidak mengizinkanku bekerja di sini, aku akan pergi kalau begitu. Bisa jadi, aku mungkin akan menemukan pekerjaan yang lebih baik. Dia menoleh untuk melihat Selena, setelah dia menyelesaikan kata-katanya. Kemudian, dia mengejek, Selena, berhenti bertingkah seolah-olah kalian semua murni. Apakah kamu pikir aku percaya, seorang manajer sepertimu, bisa mendapatkan gaji $1 juta per bulan? Manajer sebelumnya, hanya mendapat lebih dari beberapa ratus ribu dolar. Kenapa kamu bisa mendapatkan $1 juta?
Bagaimana kamu bisa menghasilkan begitu banyak uang, tanpa berhubungan dengan tuan muda dari keluarga Drake? Aku tidak percaya. Trevor tahu bahwa, semuanya sudah berakhir, dan dia tidak akan mendapatkan pekerjaan itu. Jadi, dia keluar begitu saja dengan marah. Selena Taylor, kamu terlalu berlebihan. Beraninya kamu mempermalukan pacarku. Kamu sangat picik. Sonia berkata dengan marah. Hehehe, bagaimana ini bisa menjadi salahku sekarang? Kamu menghilangkan semua kandidat, dan membiarkan pacarmu datang untuk wawancara, tanpa harus melalui tes. Apalagi, kamu juga membuat resume palsu. Dengan pesaing palsu itu, tentu saja, dia tidak akan ada saingan. Aku bahkan tidak menyalahkanmu, tetapi sekarang, kamu mencoba menuduhku. Selena tidak mundur, dia sudah membiarkan Sonia, untuk apa yang terjadi sebelumnya. Dia tidak menyangka, Sonia akan menggunakan cara seperti itu lagi. Yang paling penting, Sonia adalah supervisornya. Orang lain tidak akan pernah tahu, apalagi yang akan Sonia lakukan, jika Selena melepaskannya lagi. Kamu menyalahkanku. Ya, aku yang melakukan semuanya. Jadi, apa yang akan kamu lakukan? Dipicu oleh kemarahan, Sonia menyilangkan tangan di depan dadanya. Pacarku adalah pria yang cakap, aku bersikap baik kepadamu, dengan memperkenalkan dia untuk membantumu dalam pekerjaan. Tetapi, lihat apa yang telah kamu lakukan, kamu sudah mengira orang baik, sebagai orang jahat. Lupakan saja, Sonia. Aku akan pergi. Bukannya aku tidak bisa menemukan pekerjaan lain. Trevor mengepalkan tinjunya erat-erat, dan memelototi Selena. Kemudian, dia membuka pintu, melangkah keluar dari ruangan, dan membanting pintu dengan keras. Selena, kamu terlalu berlebihan. Apakah kamu tidak tahu, bagaimana melakukan sesuatu, karena pertimbangan orang lain? Aku, sudah bekerja di sini selama bertahun-tahun, kamu sudah cukup beruntung untuk menjadi manajer. Aku merekomendasikan pacarku, tapi yang mengejutkan, kamu tidak berpikir untuk membantuku. Sonia menggertakkan giginya, matanya terbakar oleh api amarah. Kamu menyebut itu merekomendasikan. Merekomendasikan melalui cara seperti itu. Selena tertegun, kemudian dia berkata, pergilah, dan lakukan pekerjaanmu dengan benar. Kamu cukup beruntung, aku tidak memecatmu. Memecatku. Apakah kamu punya hak untuk melakukan itu? Sonia sangat marah, aku seorang supervisor. Kamu harus mendapatkan persetujuan dari Departemen Sumber Daya Manusia untuk bisa memecatku, kamu tidak memiliki hak untuk melakukannya. Huff, aku akan mengeluh kepada pamanku, tentang bagaimana kamu mempermalukanku hari ini. Dia setidaknya, harus memindahkanmu ke departemen lain. Sonia, melangkah keluar dari ruangan dengan marah, tanpa sepatah kata pun. Tutup pintunya dengan lembut. Jangan merusak pintu, jika tidak, kamu harus mengganti jika kamu merusaknya. Selena mengingatkannya. Bab 270. Kita kacau, Selena. Kudengar Trevor bilang, pacarnya adalah kerabat jauh dari keluarga Drake. Mungkinkah itu paman yang dia sebutkan tadi? Jika benar itu dia, bukankah itu berarti kita dalam masalah besar? Kita juga tidak tahu, omong kosong apa yang akan Sonia katakan kepadanya. Rosa mulai khawatir, setelah Sonia pergi. Dia sangat marah kali ini, sepertinya, dia akan pergi ke keluarga Drake. Bagaimana jika dia berbicara buruk tentangmu, di depan mereka? Apakah itu akan menempatkanmu, dalam situasi yang tidak menguntungkan? Wajah Selena menjadi gelap, ketika dia mendengar apa yang dikatakan Rosa. Dia juga sedikit khawatir. Lagi pula, mereka adalah saudara, dan dia tidak bisa menjamin, omong kosong apa yang akan dikatakan Sonia kepada keluarga Drake. Apalagi, dia baru mulai bekerja beberapa hari yang lalu, apakah mereka akan percaya kepada Sonia atau kepadanya? Dia hanyalah orang luar. Kekhawatiran Rosa meningkat, setelah melihat kerutan di dahi Selena, kita benar-benar ditakdirkan. Apakah mereka akan memecatmu, jika dia mengoceh omong kosong di depan mereka? Jika kamu dipecat, wanita itu pasti akan mengejarku. Namun, tak lama kemudian, Selena tertawa getir. Aku sangat yakin, jika James Drake mampu menjadi orang terkaya di Eastfield, dia pasti orang yang bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Apalagi, Nona Drake lah yang mempekerjakan aku. Aku yakin kita akan baik-baik saja. Dia memandang Rosa, setelah dia selesai berbicara. Kemudian, dia berkata, terserah kepadamu, Rosa. Jika kamu takut dipecat karena aku, kamu bisa memilih untuk tidak bekerja denganku. Kamu bisa kembali ke perusahaanmu saat ini, lagi pula, kamu dibayar cukup baik di perusahaanmu saat ini. Rosa menggigit bibir merahnya, dan terdiam beberapa saat.
Kemudian, dia mengambil keputusan, aku tidak peduli lagi, aku akan mengikutimu. Aku bisa mencari pekerjaan lain, jika aku kehilangan pekerjaan ini. Aku tidak ingin tinggal di perusahaan itu lagi. Selena merasa tersanjung. Dia menganggukkan kepalanya dengan puas, baiklah, ini beberapa informasi tentang perusahaan ini, kamu dapat melihat-lihat dulu. Aku akan membawamu ke meja kerjamu nanti, dan kita akan melanjutkan dengan prosedur kerja. Hei, Selena, berapa gajiku? Sebaiknya kamu jelaskan sekarang. Rosa tersenyum, ketika dia bertanya. $23.000. Kamu akan menjadi staf resmi kami, setelah 1 bulan bekerja di perusahaan ini. Kemudian, gajimu akan dinaikkan menjadi $30.000. Perusahaan kita akan memberikan asuransi sosial dan dana perumahan. Kamu akan bekerja 5 hari seminggu, dengan 2 hari libur. Jam kerja akan menjadi 8 jam per hari, kecuali hari Jumat. Kamu hanya diharuskan bekerja setengah hari, yaitu 4 jam pada hari Jumat. Selena tersenyum, ketika dia menjelaskan manfaatnya kepada Rosa. Ya Tuhan, keuntungan yang diberikan oleh perusahaan ini, sangat luar biasa. Ini benar-benar pekerjaan impianku, ini adalah pekerjaan yang selalu aku inginkan. Aku harus selalu bekerja lembur, di perusahaanku sebelumnya. Aku bahkan harus menanggung beban kerja orang lain, aku sangat lelah. Rosa sangat bersemangat, sehingga dia bergegas ke depan dan memeluk Selena. Selena, terima kasih banyak. Rosa tampak sangat senang, tetapi, Selena tersenyum pahit. Apakah kamu tidak khawatir, kita berdua akan dikeluarkan, jika Sonia berhasil mengeluh tentang kita? Aku tidak khawatir, aku akan habis-habisan melawannya. Ini adalah kesempatan besar, untuk mengubah nasibku. Rosa tertawa ketika dia berkata. Selena, tidak tahu harus tertawa atau menangis. Kamu harus mencari seorang pria yang tampan, kaya, dan tinggi. Selena berkata kepada sahabatnya. Itu bukan hal yang mendesak, aku ingin mencari pria yang sangat aku sukai. Wanita, harus belajar mandiri terlebih dahulu. Kata Rosa bersemangat. Pada saat ini, Jack sedang menemani Nona Drake, yang sedang bersantai sambil berjemur, di bawah terik matahari di halaman. Dia pasti menjalani kehidupan yang nyaman. Merasa iri, beberapa pengawal dari keluarga Drake berbicara. Aku tahu itu. Orang ini, tidak berada di bawah kendali komandan, dan asisten komandan. Dia bisa pulang kerja kapan saja dia mau, dan yang perlu dia lakukan hanyalah memberitahu kita. Apalagi, Tuan James mengatakan, dia bisa mengikuti Nona Drake jika dia bebas. Dia pada dasarnya, bisa dibilang sebagai pengawal pribadi Nona Drake. Harvey, asisten komandan, tidak bisa menahan senyum pahit. Dia bahkan tidak berani bermimpi, memiliki pekerjaan yang begitu bagus. Mengikuti Nona Drake, pergi berbelanja dengannya, dan membantunya membawa barang-barangnya, betapa santainya hidup ini. Yang paling penting adalah, Nona Drake terkenal karena kecantikannya. Bahkan, jika tidak ada apa-apa di antara mereka, dia bisa mengikutinya kemana-mana. Akan sangat menyenangkan, melihat wanita cantik seperti itu setiap hari.